Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya? Amin, amin, amin. Saudara, dalam hidup ini baik dalam pelayanan atau pekerjaan, kadang-kadang kita ini mungkin merasakan kelelahan gitu. Kelelahannya itu bisa aja kita merasakan kelelahan, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa gitu. Karena kadang-kadang kita udah capek menghasilkan, berusaha untuk bekerja, tapi buahnya sedikit. Saudara pernah nggak ngalamin hal itu? Udah capek nih, udah ngotot nih, nggak ada buahnya. Udah semalam-malaman, udah kadang-kadang bukan hanya berhari-hari, tapi berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun. Kelihatannya kita sangat sibuk, tetapi buahnya nggak ada. Why? Kita bertanya sama Tuhan. Kita kecewa dengan diri kita sendiri. Kita kecewa dengan orang lain. Dan ujung-ujungnya kita kecewa dengan Tuhan. Kita sakit hati. Kenapa Tuhan? Saya kan berusaha. Saya kan bukan melakukan hal yang gak baik. Ini saya sedang berusaha loh. Sekuat saya loh. Tapi kayaknya gak ada hasilnya. Udah usaha ini, usaha itu. Malah bertambah parah keadaannya. Saya malah terlibat dalam hutang. Mungkin saya terlibat dengan hal ini, hal itu gitu ya. Kok tambah jeblok gitu. Seolah-olah kayaknya Tuhan itu kurang favornya sama kita. Apa salahnya kita? Padahal kita udah habis-habisan loh sama Tuhan. Kita udah pelayanan loh. Wah, dalihnya gitu. Udah pelayanan Tuhan untuk kamu gitu. Udah melayani dia. Dengerin khotbah. Tiap minggu gak pernah absen di GBC gitu ya. Melakukan disiplin rohani. Tiap hari saat teduh merenungkan. Katanya udah dengerin khotbah. Dengerin GBC, dengerin NCC. Semuanya didengerin lah pokoknya. Berusaha dan berdoa. Ora et labora, ya kan? Wow, ada yang salah nggak dari semua aktivitas ini? Nggak ada yang salah, saudara. Aktivitasnya nggak ada yang salah. Terlebih ini aktivitas rohani kan, ya kan? Udah sering ikut KKR kemana? Pelayanan kesembuhan, pelayanan pemulihan dan lain-lain. Konseling sama pastor, ibu pastor. Kadang-kadang suka banyak yang suka konseling gitu ya. Terus dari situ, sama leadersnya konseling. Sama pastor satu, kayaknya yang ini kurang manjur. Saya mesti ke konseling sama pastor yang ini. Ini lebih manjur yang ini. Cespleng. Kalau kasih, kalau doain, pasti dijawab yang pastor ini. Kalau yang pastor ini, doain doang. Jawabannya nggak tahu kemana. Udah mesti bayarin makan. Nggak ada jawaban lagi. Ya kan? Nah, kelihatannya kenapa gitu-gitu aja. Oke, di Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Is it possible? Apakah memungkinkan bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan yang Bapak mau kerjakan? Is it possible? Karena itulah kita nggak melihat buahnya. Karena kalian tahu ya, kalian pernah nggak lihat anak kecil gitu ya, kalau dia mau melakukan sesuatu itu dia lihat papanya. Papanya sering ngapain, dia ikut-ikutan. Jadi papanya misalnya sering gitu ya nyetir mobil gitu ya. Itu anak cowok itu kepingin nyetir gitu. Kepingin nyetir, ikutin papanya. Papanya bawa koper gitu ya. Bawa koper kemana-mana gitu. Nanti di rumah gitu, nanti saudara-saudara bisa lihat anak-anak yang udah punya anak-anak tahu. Itu pasti kepingin bawa koper gitu. Yang di rumahnya mungkin ibu rumah tangga yang suka baking gitu ya. Kayak istri saya gitu ya. Dulu tuh kelihatannya masak gitu. Tapi anak-anak saya nggak terlalu suka masak sih. Cuman kayak kepingin melakukan sesuatu sama kayak orang tuanya. Jadi mereka melihat orang tuanya, baru mereka kerjakan. Kadang-kadang kita suka ngerjain sendiri. Waktu ngerjain sendiri kita nggak dapat apa-apa. Seolah-olah kita ini sibuk. Tambah sibuk kelihatannya kayaknya, wah tambah keren gitu. Kan gue sibuk ya. I'm a businessman. I'm a business man. Busy. Harus busy. Katanya gitu. Namanya bisnis kan. Harus busy. Tapi kita sendiri gak puas dengan hasil kerjaan kita. Dan bahkan kadang-kadang capek.
sendirian, frustasi. So this is for you, untuk teman-teman semuanya yang sudah frustasi karena nggak lihat buah. This sermon is for you. Oke? Yesus itu sangat ditentang, tahu nggak? Waktu di zamannya dia hidup, itu sangat ditentang. Dia itu dengan culture yang ada, dia itu kenapa kok dia ditentang? Saudara-saudara tahu nggak? Bukan karena gayanya, bukan karena potongan rambutnya, bukan karena dia pakai jubah bolong-bolong gitu kayak kita sekarang gitu. No, bukan karena dia itu pakai gayanya gitu ya. Kalian bayangin gitu Yesus gitu. Oh iya. Orang lain kalau ngomong kan kayak orang biasa, kalau Yesus itu lain, kayak lemah gemulai gitu. Kadang-kadang gambaran Yesus di dalam movie itu is not quite accurate gitu ya. Tapi yang kita tahu satu hal tentang Yesus, dia itu adalah satu-satunya orang Yahudi yang merefer kepada Allah sebagai Bapa. Dengan satu nama itu bikin orang Yahudi kepanasan, dan kalau yang sangat agamawi itu sangat kepanasan, tapi kalau yang orang-orang yang selama itu diikat oleh hukum Taurat, mereka merasakan kebebasan. He is a rebels katanya. Dia itu dituduh bahkan dia itu memimpin suatu pergerakan yang radikal sekali. Biasanya kalau pergerakan yang radikal itu datangnya dari anak-anak muda ya, dari mahasiswa gitu yang pernah pelayanan di mahasiswa gitu ya, tahulah kisah-kisahnya lah zaman dulu gitu ya. Kalau udah kerusuhan, pasti mahasiswa. Ini pasti motornya dari mahasiswa gitu. Kalau sekarang ada tambahan yang lain lah gitu, ditunggangin oleh yang lain-lain. Tapi saudara tahulah, zaman itu tuh ada namanya orang yang menentang Romawi lah, karena mereka tuh ditindas oleh bangsa Romawi gitu ya. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, Yesus itu merefer kepada Allahnya orang Yahudi sebagai Bapa. Dan mereka itu sudah terbiasa dengan seolah-olah Allah itu dia itu ada di jauh di sana, dia yang paling mulia. Gak mungkin Allah itu mau turun dan mau buat relationship dengan umatnya seperti Bapa dan anaknya. Itu gak mungkin. Menurut mereka itu gak mungkin. That's why Yesus itu orang-orang masih refernya, oke, dia ini Mesias. Karena yang diharapkan oleh orang Yahudi adalah Mesias yang datang. Tetapi kenapa nih orang namanya Mesias, tahu-tahu Mesias itu harusnya itu kan regal, apa itu ya? Regal itu sangat berwibawa. Menunjukkan raja seperti seorang raja gitu loh, sangat berwibawa. Nah ini anak tukang kayu. Kemudian dari Nazaret sampai zamannya Tuhan Yesus itu ada perkataan istilahnya, ada yang bagus nggak keluar dari Nazaret? Kayak contohnya ini ada satu daerah di manalah gitu, ada yang bagus nggak keluar dari daerah ini gitu? Itu kan ejekan, it's an insult. Dia itu nggak bisa memberikan suatu kesan kepada orang-orang itu bahwa dia itu adalah Allah yang patut untuk orang itu harusnya menyembah. Bahkan kalau bisa orang Yahudi menyembah dia itu. Nggak bisa. Dia justru dekatnya sama orang-orang yang terpuruk. Sama orang-orang yang nggak dipandang sama orang. Dan itu banyak yang ada di Yahudi sana karena apa? Mereka sudah capek dituntut dengan perintah. Mereka sudah capek diberikan larangan-larangan. Mereka tuh udah terbiasa dengan Allah yang seolah-olah digambarkan oleh orang ahli Farisi, ahli Taurat, menuntut ketaatan, menuntut kesetiaan, menuntut komitmen tanpa ada hubungan. Jadi aturan demi aturan demi aturan. Yesus ajarkan apa? Hubungan. He teaches about relationship. Di dalam gereja, kalau kita sekedar hanya dengan tanpa ada hubungan sama sekali, cuma just menjalankan tugas, bisa nggak? Bisa. Kita bikin event aja gitu, event hahaha, kita makan-makan, ya kan? Sekali-sekali kita makan-makan gitu, kita happy aja gitu loh, ya kan? Bisa bikin aktivitas sekali-sekali. Tapi this is not like that. Bahkan ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang bikin KKR. Biasa kan
Ada pendeta yang datang bikin KKR gede banget gitu satu daerah. Dia datang mungkin 1 minggu mungkin ke daerah itu. Tapi setelah dia pergi, itu orang-orang yang datang KKR mau dikemanain? Siapa yang ngurusin? Yang ngurusin siapa? Gembalanya juga yang di gerejanya. Ya kan? Si pendeta mah nggak bisa. Hubungan tidak bisa dibangun dari mimbar. Tapi dari hari demi hari, di mana kita bersekutu satu dengan yang lainnya, Yesus pun dia bersekutu dengan murid-muridnya. Dan dia pun tiap-tiap hari diliatin sama murid-muridnya. Ngapain aja Yesus? Kelihatan kehidupannya. That's why Yesus itu mengajarkan hubungan. Hubungan yang intim, yang penuh dengan kasih. Bukan hubungan yang sifatnya kayak kontrak. You do this, I do this. Kamu taat, aku kasih berkat. Kamu nggak taat, kamu dihukum. Instead, apakah hal seperti itu yang kau mau? Dari gereja juga, kadang-kadang ada yang merasa kayak gitu. Iya, saya pergi ke gereja, supaya apa? Supaya diberkati. Jadi kalau saya rajin ke gereja, saya banyak diberkati. Kalau saya bolos ke gereja, berkatnya ntar minus-minus. Begitu kurang gitu ya ke gereja gitu. Begitu misalnya hari itu sering absen gitu. Aduh iya nih, saya ini udah lama nih gak ke gereja nih gitu. Pantesan, kok toko sepi. Dihubung-hubungin jadinya. Dihubungin dengan apa? Perbuatan kita. Kita tahu itu bukanlah kebenaran. Itu adalah tipuan daripada si iblis untuk kita kembali kepada kegiatan demi kegiatan tanpa ada hubungan sama sekali. Hubungan ini yang membawa apa sih? Yang membawa kehidupan. Yesus itu dia datang, dia bilang, dia berkata di Yohanes 10 ayat 10 bahwa dia datang untuk membawa apa? Hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sebenarnya dia ngomong, dia datang untuk membawa apa? Yesus. Karena Yesus adalah kehidupan. Ya kan dia kan ngomong di sini, dia itu berkata kan kepada dirinya sendiri ya. Tentang dirinya sendiri. Dialah kehidupan, dialah jalan kehidupan dan kebenaran. Dia tuh berkata, dialah kehidupan. Tanpa dia nggak ada itu namanya hidup dalam hubungan. Nggak ada. Dalam kekristenan nggak ada Yesus. Sama aja kayak kita bikin klub hahaha. Jadi seperti apa sih yang kita bisa lihat dalam kehidupan mengenai Yesus, mengenai hubungan dalam kehidupan orang Kristen itu seperti apa? Yang dikatakan berbuah itu seperti apa? Yohanes 15. Lanjutkan. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. I am the true vine and my Father is the vine dresser. By the way, Yohanes 15, saudara, ini mengenai perkataan anggur, buah gitu ya. Saudara tahu nggak sih buahnya itu apa? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah nebak? Buah apa? Buahnya apa? Buah anggur, pastor. Ya karena dia ngomongnya anggur sih gitu ya. Well, itu betul, nggak salah. Tapi dalam kehidupan orang Kristen, kira-kira, kalau kamu nggak berbuah gitu, buahnya apa? Buah apa? Kedondong. Apa? Kok gue dengernya kedondong? Hah? Apa sih? Buah roh. Ya, ada yang bilang buah roh. Ada lagi yang bilang apa? Yang biasanya? Sorry? Pertobatan. Oke, buah pertobatan mungkin. Traditionally, secara tradisi kita bilang, oh iya ini mungkin jiwa, banyak jiwa gitu. Well, tahu nggak Tuhan Yesus ngomong apa? Ya dia nggak ngomong apa-apa sih. Dia nggak ada tulisannya karena dia nggak jelasin buahnya ini gitu. Nggak spesifik gitu. Tapi nanti saya jelaskan. Oke? Jadi Yohanes 15 ini sebenarnya perkataan Tuhan Yesus ini di hari-hari terakhir sebelum dia diserahkan. Yaitu di ruangan atas. This is called, Yohanes 15 adalah the upper room discourse. Jadi ini adalah khotbahnya Yesus kepada murid-muridnya di ruangan setting yang sangat intimate, yang sangat intim sekali di ruang atas, yaitu pada saat dia perjamuan kudus. Dan semua mengenai upper room discourse, mengenai perkataan dia yang ada di ruangan atas waktu dia perjamuan kudus, seluruhnya itu untuk gerejanya. Oke, saya katakan sekali lagi, seluruhnya perkataan di ruangan pada saat dia mengadakan perjamuan kudus itu untuk gerejanya.
Kalau khotbah di atas bukit, itu berbicara mengenai kerajaan Tuhan. Khotbahnya mengenai kerajaan Tuhan. Tetapi dia berbicara secara spesifik ini kepada orang Yahudi. Jadi khotbah itu pada saat itu dikatakan bahwa di kitab Yohanes ini, by the way, mujizat ini Tuhan Yesus itu kan mengadakan mujizat kan. Ada di seluruh kitab Yohanes kan. Tahu nggak? Yang dicatat berapa? Ada 7 by the way. 7 mujizat. 7 miracles. Tetapi kalau di perkataannya itu dikatakan 7 signs. 7 tanda. Kenapa? Karena tanda ini bukan untuk tanda kepada orang Kristen, tetapi tanda kepada orang Yahudi. Bahwa dia adalah Mesias. Sebenarnya Tuhan Yesus banyak nggak mengadakan mujizat? Banyak. Lebih daripada 7 kan? Pasti. Karena apa? Dikatakan juga di kitab Yohanes. Bahkan seluruh kitab-kitab yang ada di dunia pun kalau catat nggak cukup untuk mencatat mengenai miracle-nya atau mujizatnya daripada Yesus. Tetapi khusus ini ya, contoh ya, dia berbicara mengenai perjamuan kawin di Kana. It's very specific. Ini spesifik kepada orang-orang Yahudi, mengubah air menjadi anggur. Mengubah 6 water pots. 6 water pots itu 6 bejana pembasuhan orang Yahudi. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. 6 pembasuhan orang Yahudi. 6 perkataan mengenai manusia. Orang Yahudi berkata mengenai hukum Taurat. Oleh Tuhan Yesus kasih karunia diubah air menjadi anggur. Kalau Taurat dulu, Taurat datang, air berubah menjadi darah. Waktu dulu. Tetapi itu menghasilkan kematian. Waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, menjadi kehidupan. That's actually what it is. Ya. Nah, pokok anggur. The true vine. Pokok anggur. Pokok anggur. Kenapa sih anggur? Kenapa nggak pokok duren gitu? Kan lebih asik. Buahnya kita semua ada yang suka. Kenapa nggak pokok apel gitu ya kan? Pokok anggur. Harus anggur. Karena anggur itu adalah gambaran daripada orang Israel. Orang Israel itu digambarkan sebagai anggur, the vine, yang memberikan atau mendistribusikan pengetahuan kepada seluruh dunia. Tuhan memberikan orang Israel sebagai penyalur berkat. Makanya disebut pokok anggur. Mazmur 80 ayat 8 spesifik telah dikatakan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Nah, ya kan? Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. You brought a vine out of Egypt. Siapa vine-nya itu? Orang Israel. So this is proof bahwa vine itu talking about orang Israel. Tetapi Yesuslah dikatakan dia adalah pokok anggur yang benar. Bukan cuman dialah, akulah pokok anggur. Enggak. Dikatakan pokok anggur yang benar. Not a vine, tetapi the true vine. Pokok anggur yang benar. Yesus itu karena apa? Dia orang Israel. Tetapi dia juga berkata, dia adalah kebenaran yang sejati dari orang Israel. Kebenaran pertama kali turunnya kepada orang Yahudi. Jangan pikir kebenaran itu turunnya kepada kita. No. Karena orang Yahudi menolak, maka kebenarannya turun kepada kita semua. Untung mereka nolak. Kalau mereka nggak nolak, that's it man. Kita kelar gitu. Ini gara-gara mereka nolak, akhirnya dia itu ditolak. Sebagai raja, rajanya itu ditolak. Dia itu raja orang Yahudi, tapi ditolak oleh orang Israel. Ya kan? Nah, dia adalah kebenaran karena dikatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia itu ngomong mengenai dirinya sendiri. Oke? Nah, kalau kita lihat pohon anggur deh. Kita lihat sekarang. Nah, saudara lihat ya pohon anggur. Ini anggurnya mungkin pohonnya mungkin agak kecil gitu ya. Ini kan ada kayak ranting gitu ya. Saya mencoba mencari pohon anggur yang rimbun gitu ya. Sebenarnya kalau saudara lihat, pohon anggur itu agak beda sama pohon yang lain. Kenapa tahu nggak? Dia itu tanaman rambat. Jadi yang namanya pokok, nah yang udah pernah pergi ke Israel, yang udah pernah lihat perkebunan anggur, mungkin ada yang pernah lihat. Ini saya pernah tahu nih, teman-teman semua yang diajak ke Israel, disinilah mereka bertanya semuanya. Di tempat lain, tempat-tempat bersejarah, kemana gitu saya khotbah nggak ada yang nanya sama sekali. Nyampe di perkebunan anggur, nanya semua. Karena apa? Mau dapat free wine.
Nanti next, saudara-saudara yang mau ikut, next year kita, by the way kita lagi merencanakan perjalanan ke Israel yang pingin lihat winery yang ada di Israel gitu ya. Itu nanti bisa ikut juga gitu ya. The winery is really something ya, beda sama yang lain. Tapi dikatakan pokok, bukan pohon doang ya, pokok anggur. Karena nggak ada yang bisa bedain antara ranting sama pohonnya, itu jadi satu. Jadi namanya ranting-ranting, yang tahu pasti tahu nih. Jadi pokok sama rantingnya itu jadi satu, melingkar-lingkar. Artinya apa? Yesus dan kita adalah satu. We are one. Nggak pernah kelihatan. Dilihat dari orang dari depan itu, it's like one whole tree. Karena saling meliuk-liuk gitu. Nah, saling melingkar sama satu dengan yang lain. Tapi sumber makanan dan nutrisi dari anggur tersebut datangnya dari pokok atau dari carang atau dari ini. Pokok, betul. Dari pokok lewat akarnya. Lewat akarnya. Yesus itu sumbernya. Problemnya, kita ini sebagai ranting kepingin jadi pokok. Kitalah sumbernya Tuhan. Segala apa asalnya. Responsibility starts with me. Wah, dengan bangga ya kan? Kalau saya tidak mengambil in charge gitu, bagaimana ini bisa jalan? Itu bisa jalan, nggak bisa jalan semuanya. Ya kan? Ya kan? Gitu. Well, Yesuslah, dia adalah sumber daripada segalanya. Semua nutrisi, semua makanan, semua kehidupan yang mengalir dan menghasilkan buah itu asalnya dari pokok, bukan dari carangnya. Kita adalah ranting, ya kan? Ranting kerjanya apa? Megangin buah. Dia yang menghasilkan buah, menghasilkan daun. By the way, kecepatan ya, harus ada daun dulu ya. Habis daun, ada bunga. Baru ada buah. Nah yang dilihat orang apa biasanya? Buah. Ada yang orang bilang, wih keren men pokoknya. Nggak ada. Wih keren rantingnya, daun-daunnya keren. Nggak ada yang bilang itu. Semua cuma ngeliatnya, yang keren apa? Buah dong. Wih anggurnya gede-gede nih, manis nih gitu. Yohanes 15 ayat 2, kita lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Wih, ini temptation. Gak berbuah kan? Nah. Pelayan Tuhan, leaders yang gak berbuah, siap-siap. Enggak lah, enggak. It's not like that. Jangan mikirnya, oh iya, aku gak berbuah di gereja ini. Bentar lagi ya, Tuhan potong nih. Wait, oke? Dengerin khotbah saya sampai selesai. Oke? Sit down, relax. Jangan dengan hati yang penuh kekhawatiran. Oke? Ya. Jadi gini loh. Ya. Setiap ranting yang berbuah diapain? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tetapi yang nggak berbuah ditulis di sini dipotong. Next, lanjut. Kamu memang sudah bersih. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tahu nggak firmannya apa? Firmannya apa? Ada yang tahu? Firmannya itu di ayat yang pertama. Akulah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya. Karena firman itu, kita percaya bahwa Yesus itu sumbernya, kita itu otomatis sudah dibersihkan. Haleluya. Saudara nggak usah nyari jauh-jauh kalau jawaban di Alkitab. Lihat ayat sekelilingnya. That's how you actually find the answer. Saudara kadang-kadang bingung, firman apa? Semua firman kah? Gitu ya. Jadi saya harus bersih-bersih pakai firman gitu. Kalau enggak saya jadi enggak berbuah juga. Saya akan dipotong juga nanti ujung-ujungnya. Apakah demikian? Tapi di sini, nothing is further from the truth. Bahwa sebenarnya yang dikatakan, kamu ini sudah bersih loh. Itu yang bilang siapa? Tuhan Yesus. Tapi pastor, saya enggak merasa bersih. Itu kan katamu. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu memang sudah bersih karena firman. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu sudah bersih. Amen. Tapi Tuhan mau supaya kamu bisa berbuah banyak. Amen. Bukan cuma bersih. Dulu waktu lagi pandemi ya, saya belinya itu kan lagi pandemi gitu ya. Pohon mangga itu segala macam gitu. Satu mobil kijang saya penuh dengan pohon-pohonan semua. Bener-bener loh saudara. Saya hati-hati bawanya gitu. Tahu nggak apa yang saya lakukan tiap hari? Saya siramin tiap hari.
Yang nyiramin siapa? Saya, bukan Mbak, saya. Saya sendiri saya siramin. Pastor Lita bilang, kamu jangan malas-malas, siramin terus. Tapi habis disiramin seminggu, 2 minggu, 1 pun buah tetap nggak ada. Jadi capek lah saya nyiramin lah. Saya bergantung, udah kamu mau bertumbuhlah. Sekarang musim hujan, saya tergantung air dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkatin kamu ya sudah, nggak ada favornya memang. Wah ini nggak beres ini katanya. Tapi ya saudara, oke, next. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oh. Semua bilang, oh. Kenapa? Masalahnya apa? Tinggal. Jadi kalau kamu tinggal, kamu pasti berbuah nggak? Pasti. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Berapa kali disebut? 2 kali. 2 kali disebut itu konfirmasi. Dialah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari 5 ayat ini aja, kata apa yang paling banyak saudara dapatkan? Berbuah atau tinggal? Tinggal. Kenapa kok kita fokusnya pada buah? Kenapa kok kita harus fokus sebagai orang Kristen harus berbuah dong? Harus berbuah dong. Fokusnya semua pada buahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan dong kalau kita mau berbuah? Dikatakan cuma 1, tinggal di dalam aku. Itu loh, tinggal di dalam aku. Itu aja kan. Ada persyaratan lain, kamu tinggal di dalam aku. Tetapi waktu tinggal di dalam aku, make sure kamu komitmen dan taat untuk melayani juga di dalam aku. Ada perkataan kayak gitu? Nggak ada. Kamu kalau misalnya tinggal dalam aku, make sure ya kamu nggak berbuat dosa. Kalau kamu berbuat dosa, kita potong nanti. Kenapa? Pasti tidak berbuah. Kenapa? Kamu berdosa, tidak berbuah. Mungkin ada yang pernah dengar perkataan kayak gitu? So let's debunk the myths. Kita mau hancurin itu semua mitos-mitos yang ada. Sebagai orang Kristen, let us listen to the truth, not to the myth atau apa yang dikatakan oleh orang selama ini. Mungkin secara tradisi. Oke? Nah, dikatakan artinya apa? Tinggal diam sebagai ranting. Kamu sebagai ranting ya, sebagai ranting nih. Saya ingin tahu nih, sebagai ranting. Sebagai ranting. Kamu diem itu caranya bagaimana? Just be yourself. Be ranting aja. Diem aja. Emang ranting ada gitu ya? Dari sini gitu ntar jalan-jalan ke atas, jalan-jalan ke bawah, rantingnya gitu. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Ranting itu jalan-jalan sendiri. Dia bisa bergerak kemana-mana rantingnya. Nggak ada. Ranting itu ngapain? Tinggal. Diem. Nih ya. Saya contohin aja. Saudara kan diem di tempat ini. Kadang-kadang saya ini kebelet, pingin ke toilet. Saya bilang sama saudara ya. Saudara-saudara, tolong diam sebentar, saya mau ke toilet sebentar gitu. Saya ke toilet, saudara ngapain? Ya diam kan? Kenapa? Saudara sudah ada di ruangan ini. Susahnya apa? Saudara cuma apa? Tinggal. Tahu nggak arti abide? Itu tinggal. Tinggal itu artinya apa? Tinggallah. Ya tinggal. Saudara kan udah tinggal di sini. Tinggal. Disuruh tinggal ngapain? Coba kalau saya pergi. Saudara ngapain? Saya bilang saudara tinggal gitu. Saudara ikut saya ke toilet. Kan enggak juga. Kan saya bilang saudara suruh apa? Tinggal. Susahnya apa tinggal? Enggak ada yang susah. Masalahnya kita bilang, kalau ditinggalin kayak begini mah enggak ada apa-apa. Apa saya kemana ya gitu? Apa saya mesti maju aja ya ke mimbar ya? Ikutan khotbah gitu kayak pastor gitu. Mungkin gitu ya. Karena kan kosong di sini gitu. Saya bilang sebentar. Saya sebentar doang ke toilet. Saudara cukup tinggal. Pertanyaannya adalah, saudara percaya nggak saya pergi ke toilet, saya tinggal sebentar, saya bakalan balik? Itu aja. Bener kan? Ya dong. Apa sulitnya tinggal? Nggak ada yang sulit kan? Masalahnya, sikapnya sebagai ranting, kita ini nggak bisa santuy. Kita ini baperan. Kita ini suka khawatir. Kita ini suka stres. Tiap hari kita stres. Ada aja yang distresin.
Ibu-ibu stresin anaknya, bapak-bapak stresin uangnya, ya kan? Ada lagi kalau yang belajar stresin mau ulangan, ya kan? Stres melulu, aduh stres melulu, setiap hari stres melulu gitu. Yang jadi pengusaha daripada yang punya pokok anggur, yang jadi pengusahanya, itu aja nggak stres. Dia itu nggak bahkan ya tidak menghukum gitu. Kalau ada ranting yang nggak berbuah gitu ya, kayak nggak menghasilkan buah atau kualitasnya jelek, dia sendiri nggak menghukum. Ya kita menghukum diri kita sendiri. Tiap hari kita pikirin, tiap hari kita khawatirin, tiap hari kita bilang, oh ini buahnya nih kayak begini nih. Harusnya buahnya seperti ini nih. Udah diliatin buahnya kepada orang lain pas nyicipin, nggak enak, asem buahnya. Baper, bilang, siapa lu bilang? Lu coba menghasilkan buah kayak begini lu, bisa nggak lu? Sering kan? Kita baperan kan? Nah, untuk bisa menghasilkan buah harus ada nutrisi kan? Getahnya semua, kehidupannya semuanya itu adanya lewat mana sih? Siapa yang menghasilkan nutrisi? Pokok atau ranting? Pokok. Ya kan? Kan dibilang Yesus adalah pokok. Apa kamu memberikan nutrisimu sendiri? Bisa nggak gitu? Yang di sini gitu ya, nanti gitu ya, pohon anggur gitu. Saya kepinginnya buahnya itu supaya keren gitu ya. Saya pingin buahnya musangking, biar keren gitu. Gede, buahnya gede-gede gitu. Jadi saya ngalirin sendiri gitu nutrisi, musangking. Bukan nutrisinya untuk anggur, nutrisinya musangking gitu, supaya keren gitu. Terus nggak jadi buah, marah-marah. Hello? It's getting quiet. Semuanya yang menghasilkan buah tergantung bukan kepada kalian. Kepada siapa? Yesus. Pokoknya itu. Kalian kalau nggak fokus kepada buah, satu-satunya jalan, fokusnya kepada pokok. Fokusnya kepada tinggal. Kepada Yesus. Mungkin kebanyakan di antara kita saat ini kebanyakan fokus sama buah. Kita mungkin bersusah payah untuk berbuah sendiri. Dan kita sendiri pingin jadi ranting yang produktif. Masa sih jadi ranting gak bisa produktif? Produktif dong. Harus. Coba kita putusin itu ranting, suruh dia hasilin buah sendiri. Pernah saudara lihat ranting suruh menghasilkan buah sendiri, ada di bawah gitu ya, tahu-tahu bisa berbuah sendiri gitu, tanpa akar, tanpa itu. Saya belum pernah menemukan fenomena itu sama sekali dalam kehidupan saya. The only thing yang bisa berbuah sendiri atau tumbuh sendiri di tanaman sendiri cuman satu, nggak lumut ya jamur. Kamu bukan pohon jamur kan? Kamulah jamur. Atau kamulah lumut gitu. Di mana-mana kamu akan bertumbuh dengan lebat. Ada makanan basi dikit, keluarlah jamur. Nggak kayak begitu kan? Kamu kan nggak bisa. Kamu tuh nggak di-create sebagai itu. Kamu tuh di-create sebagai ranting. Amin. Ranting itu cuma megangin buah. Yang menghasilkan buah juga dari pokok. Amin. Mungkin ada ranting yang baru jatuh. Mungkin dia pas putus ada buahnya. Tapi apakah buahnya itu tetap? Atau buahnya itu ada, tapi orang-orang bilang, kok buahnya kayak begini ya? Keriputan gitu ya. Ini kan anggur kan? Bener kan? Anggur kan? Anggurnya jelek banget, keriput. Kayak itu apa? Anggur yang kecil-kecil tuh, raisin. Kismis, ya bener. Saya mau cari kata itu. Kismis. Ini anggur apa kismis? Gini kan? Kok udah peot gini? Terus si ranting bilang, baper. Marah dia. Wih, gue udah bersusah payah lo buah. Lu katain ini kismis. Berbuah lo ini. Susah payah tahu nggak? Menghasilkan buah ini setengah mati. Siang malam saya udah berusaha. Saya udah berusaha lo ini. Mati-matian lo ini. Saya udah mengadakan presentasi A, B, C, D, E gitu. Nggak dapet hari ini. Tapi satu saat saya pasti dapet. Dia percaya dengan dirinya sendiri. Saya udah berusaha ngumpulin lo gitu. Ini semuanya ini udah berusaha loh. Saya udah berusaha ini, berusaha itu. Kok kayak begini? Kamu tahu kan saya ini berusaha. Kok masih dikritik? Kenapa? Mana nih yang nyinyir terus? Kok pada diem? Mungkin. Coba deh kamu deh yang ngasilin buah deh kayak saya deh. Bisa nggak? Nah itu kemarahan kan? Kecewa sambil marah-marah. Gue sih pahit bener. Pahit sama dia.
kerjanya ngeritik melulu. Nggak tahu gue capek-capek, pelayanan, sudah berbuah, dikritikin, masih aja dikomplain. Ini bukan curhatan pastor ya. Nanti bilang, wah ini pastornya curhat banget ini. Well gini loh ya. Semua daripada kita pasti pernah merasakan dikritik orang udah capek-capek, merasakan kau kayaknya ini. Karena kenapa atau enggak? Maybe because us. Kita ini mungkin terlalu fokus sama hasilnya. Kita jadi pahit, kita jadi marah, kita kecewa, kita akhirnya pahit sama Tuhan, kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, kita kecewa dengan sesama. Ketahuilah bahwa kita ini sebenarnya terkoneksi dengan pohon anggur itu. Kita nggak putus, pasti masih terkoneksi bukan? Masih. Kita yang terkoneksi dengan pohon anggur itu tidak pernah ada yang namanya kita jadi males. Enggak. Never. Justru kita akan semakin semangat. Kita akan semakin kepingin melayani orang. Kita bahkan bisa seperti api yang menyala di semak gurun. Kayak apinya Musa, menyala tapi nggak terbakar. You are burning up, not you are burning out. Mungkin ada yang burn out. Merasa kecewa. Kok kayaknya saya pelayanan nggak dihargain sih? Mungkin gitu ya. So dikatakan demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, benar kan? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, pastor, di luar sana kan orang dunia kan pada bergerak semua kan, berbuat sesuatu kan? Nah, kok banyak hasilnya? Ya kan? Ya, mereka mungkin berbuah banyak. Mereka mungkin menghasilkan sesuatu, tapi sifatnya apakah mereka menghasilkan itu untuk kekekalan bukan? Is that for eternity? Ada nilainya untuk Yesus, semuanya yang berasal dari Yesus dan semua yang untuk Kristus sifatnya itu kekal. Oke? Nah, nilainya daripada pekerjaan oleh Yesus dan pekerjaan untuk Yesus, nilainya itu permanen dan kekal. Nah, gini ya, saudara-saudara ya. Nah, di dunia ini ekonominya beda nih. Dunia sama surga ini beda ekonominya. Di dunia orang nyari emas kan? Bener dong? Ah, di surga jalanannya aja emas. Itu beda. Saudara mau coba gimana pun, saudara di sana, itu yang saudara cari-cari di dunia, di sana cuma jadi jalanan. Lain ekonominya, emang beda jauh. Nilainya kekekalannya itu beda. Kita sebagai orang percaya, kita ini dibenarkan, kita ini terkoneksi senantiasa dengan pokok anggur itu. Gak pernah gak terkoneksi, karena kita adalah rantingnya. Always connected. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bukan akulah pokok anggur dan kamulah harus berusaha untuk menjadi rantingnya. Enggak, benar toh? Jangan berusaha untuk menjadi rantingnya, karena kamu sudah menjadi rantingnya. Amin. Amin. Nah, kita berdoa karena kita sadar bahwa kita ini ada di dalam Kristus dan sudah terkonek dengan Kristus. Bukan kita berdoa supaya kita connect dengan Kristus. Enggak. That's not how we pray. Amin. Nah, contoh. Kalau kamu suka nanya ke orang, kamu udah saat teduh belum? Udah sate belum? Gitu. Artinya apa? Hari ini kalau kamu ya belum saat teduh, makanya kamu belum connect ke Yesus. Makanya nih hari-harimu ini gak ada berkat, banyak masalah, bla bla bla. Karena kamu belum koneksi sama dia. Sering gak dengar kayak orang ngomong kayak begitu? Kamu belum saat teduh sih. Ya kan? Jadi ini berarti bahwa kamu ini saat teduh ini jadi tugasnya orang Kristen. Kalau kamu gak melakukan tugas, Tuhan juga gak akan melakukan, memberkati itu gak bakalan dilakukan. Mungkin begitu gak? Nah, jadi hubungan kamu itu berdasarkan apa? Kalau sama Tuhan? Kamu mesti selesaiin tugas. Kita mungkin kadang-kadang di rumah juga demikian. Kamu selesaiin ya tugas kamu ya. Gak ada tugas, gak makan. Mungkin. Saya sudah bertobat. Saya gak akan deny my kids untuk makanan. Untuk ini segala macam. Kalau kamu gak selesaiin tugas, jangan nonton TV. Nah itu masih mending. Tapi kalau kamu gak tugas, kamu gak makan, I repent. Saya dulu pernah ngomong kayak begitu sama anak saya. Tetapi siapa itu? Mereka berpikiran, waduh saya bakalan mati kelaparan. Bapak saya
kalau saya nggak melakukan tugas saya. Jadi itu anak akhirnya melakukan tugas hanya karena dia supaya bisa makan. That is not a good father that I give an example. Nggak bisa saya kasih kayak begitu. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau tugas makin lama karena hubungannya karena tugas, makin lama kamu akan makin kondem. Pada saat kamu nggak saat teduh, sate, kamu kalau kamu nggak sate, kamu merasa kondem. Kalau kamu udah saat teduh, kamu merasa sombong. Wah, saya udah saat teduh nih, saya layak untuk diberkati. Makin saat teduh, makin sombong. That's not Christianity. Itu bukan kekristenan sama sekali. Amin. Amin. Oke, next. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Sebenarnya ini yang paling bikin orang takut kan? Takut dipotong kan? Karena apa? Kesannya kalau nggak berbuah, either kamu dikeluarkan dari Kristus atau kamu mati. Kamu bakalan meninggal kalau kamu nggak berbuah. Ya kan? Mati udah mati, mendinglah mati. Ini mati masuk neraka pula. Ya kan? Katanya ada yang dibakar tuh. Rantingnya bakalan dibakar. Saya nggak akan bahas sampai ke sana. Cuman ini saya ngomongin mengenai ini aja. Just this one. Takes away. Bahasa Inggrisnya takes away. Terus kemudian ada lagi cut off. Dipotong. Dan dipotong. Sayangnya terjemahannya banyak yang salah. Tahu nggak? Yang aslinya, bahasa aslinya itu adalah airo. Airo itu artinya di lift up. Kayak lagunya Wakanda Forever. Siapa yang udah nonton? Lift up. Diangkat. Jadi itu namanya ranting itu sering jatuh ke tanah. Bapak sebagai pengusaha tidak akan potong itu ranting. Itu tidak produktif. Supaya dia produktif, rantingnya itu harus diangkat kembali. Coba liatin pohon anggurnya. Ya, lihat ya, diangkat. Supaya apa? Berbuahnya itu bukan di tanah. Karena pohon anggur itu berbuahnya harus di atas tanah. Dia nggak bisa, dia perlu dapat angin, perlu dapat sinar matahari. Kalau di bawah, nggak bisa dapat sinar matahari. Di bawah itu isinya cuma debu. Tahu siapa yang makanannya debu? Setan, ular. Kalian itu harusnya bukan di bawah. Justru kalau di bawah, Tuhan nggak potong. Dia akan angkat kalian ke atas. Dia akan lift you up. Dia akan bikin kamu make sure supaya kamunya itu bisa dapat sinar. Supaya kamunya itu bersih. Dan supaya kamu bisa berbuah. He make sure. Yang make sure siapa? Bapak. Yang make sure siapa? Yesus. Make sure that you will be fruitful. Amen. Saudara, harusnya khotbah yang benar itu harusnya bisa mengangkat kita, bukan malah ngejatuhin kita, mengkondem kita. Amin. Iblis akan selalu mau buat kita untuk jatuh dan ikut-ikutan makan debu di tanah kayak dunia yang lain. Sehingga kita nggak berbuah. By the way saudara, untuk berbuah ya, pohon anggur ini, dia ini butuh waktu yang lama ya, by the way ya. Nggak seminggu gitu langsung berbuah. Jangan mengharapkan seperti itu. Pohon anggur kalau mau berbuah minimum itu 3 tahun. 3 years. Itu baru bisa menghasilkan buah. Panen yang pertama tidak bisa dipakai untuk anggur. Harus panen yang berikutnya. Nah, panen yang berikutnya untuk bisa menjadi anggur yang baik pun setelah dibotolin, dia itu harus didiamkan. Harus disimpan sampai udah lama baru jadi anggur yang baik. Anggur yang disimpan tahun pertama itu biasanya rasanya biasa aja. Tapi kalau udah tambah lama, tambah enak saudara. Amin. Amin. Nah artinya saudara, dia itu perlu untuk menjadi anggur, untuk bisa keep. Dia itu berbuah terus. Dia itu perlu apa? Air. Perlu nutrisi. Akarnya itu harus kuat. Harus melingkar, harus cari air, benar-benar sampai kokoh. Baru dia bisa kuat dan menghasilkan buah. Kerjaannya ranting itu apakah dia mencari akar yang baru? No, dia itu udah tertanam pada pokok itu. Dia cuma fokus, dia make sure dia itu ada di dalam. Bahkan saya harus bilang make sure pun itu nggak benar. Dia hanya tetap percaya bahwa pokoknya akan menghasilkan nutrisi untuk dia. Cuman itu aja. Dia cukup percaya saudara. Amin. Saudara percaya kepada Yesus bahwa Yesus yang menghasilkan buah. Bukan saudara-saudara yang menghasilkan buah. Once kamu berusaha untuk menghasilkan buah, you go back to self effort.
kembali ke usaha diri sendiri. Mungkin nggak kita ini berusaha terlalu keras untuk berbuah? Mungkin nggak contohnya ya, kita putar kepala, kita minta hikmat Tuhan, saya perlu hikmat untuk bisa berbuah Tuhan. Dalam usaha saya perlu hikmat dong, perlu dong. Dalam pernikahan saya juga perlu hikmat. Bagaimana mempertahankan pernikahan ini? Saya ingin pernikahan saya ini berbuah yang baik gitu dalam keluarga. Saya harus punya hikmat. Padahal di dalam Kristus itu ada hikmat. Hikmat itu ada. Nah, 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Oleh siapa? Yesus. Kamu bisa berada di dalam Kristus Yesus itu karena kamu atau karena Dia? Dia. Because of Him you are in Christ Jesus. Karena kamu percaya kepada Dia, kamu itu langsung di dalam Kristus Yesus. Gak ada persyaratan apa-apa lagi. Yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. You need the wisdom of God? You need the wisdom from God? And apa? Righteousness and sanctification and redemption. Detik kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu menjadikan Dia dan Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu sudah berada di dalam Dia. Kamu sudah berada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, kamu sudah ada hikmat. Kamu itu sudah punya hikmatnya. Kamu gak perlu cari-cari lagi. In Christ, kamu itu berhikmat. Tahu gak apa yang tanda bahwa kamu itu sudah berhikmat? Salah satu tandanya, kamu itu tahu, kamu percaya bahwa senantiasa bahwa kamu itu sudah dibenarkan. Itu adalah hikmat. Kalau kamu percaya bahwa kamu sudah dikuduskan, itu kamu berhikmat. Kalau kamu percaya bahwa kamu itu sudah ditebus, kamu berhikmat. Sekali untuk selama-lamanya. That is the wisdom of God. Orang yang bekerja dengan penuh condemnation, dia bekerja dengan kekuatannya sendiri. Dia akan kecewa. Karena apa? That is his work. Tapi kalau dia bekerja, itu karena Tuhan Yesus yang menghasilkan semuanya. Kalau sampai ada orang kritik, yang dikritik itu bukan dia. Kalau mau kritik juga pekerjaannya juga Tuhan Yesus yang mestinya dikritik. Jadi gak kena, ke orangnya gak ada efek sama sekali. Dikatakan hidup yang ada sekarang ini sebenarnya hidupnya apa? Hidup bagi kita itu adalah Kristus. Hidupnya itu adalah hidup dari Kristus. Setiap hari kamu itu hidup dari Kristus. Setiap hari kamu mendapatkan nutrisi daripada Kristus. Gak berasa Tuhan, gak berasa. Emang hidup karena perasaan. Hidup kita ini karena apa sih? Iman dan percaya kan? Kalau kita ngandalin perasaan kita, tiap hari kamu akan merasa kalau misalnya kamu lagi gak ada buah, artinya kamu makin jauh dari Kristus. Kamu berasanya hidup itu jauh dari kasih karunia. Kamu sebagai ranting merasa, waduh ini lepas lagi nih rantingnya nih. Pantesan gak berbuah dari Kristus pokoknya. Galatia 5 ayat yang keempat. Gimana caranya kamu bisa lepas dari Kristus? Mau tahu? Kamu lepas dari Kristus jikalau apa? Kamu berdosa. Kamu gak saat teduh. Atau apa? Karena kamu apa? Oh, kamu kurang pelayanan sih. Kamu ini, wah, dasar nih memang karena gara-gara kamu kurang ke gereja, kamu lepas dari Kristus nih. Enggak loh, dikatakan di sini, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, itu kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Wow. You have become estranged from Christ. You who attempted to be justified by the law, you have fallen. Bukan cuma keluar, fallen from grace. Di dunia kita udah kebiasaan. Oh, dia udah berbuat dosa nih, jatuh nih dari kasih karunia. Dia jatuh nih, dia mundur nih, jatuh nih dia nih. Udah jatuh dia. Wah ini pastor ini nih, jatuh nih dalam ini, jatuh dia. Ya kan? Itu kan sering kan? Justru kamu lepas dari Kristus, bukan saat kamu berdosa. Justru kamu lepas. Kamu ini merasa bahwa kamu ini bisa dibenarkan karena perbuatanmu. Itu kamu lepas dari Kristus sebenarnya. Karena kamu apa? Kebenaran menurut versimu sendiri. Ya kan? Usahamu sendiri. Ya kan? Bahkan dibilang kamu sudah jatuh dari kasih karunia.
Kalau artinya jatuh dari kasih karunia, hukum Taurat letaknya di bawah atau di atas? Bawah. Kasih karunia di mana? Atas. Kan kamu jatuh dari kasih karunia. Jadi kalau kamu udah di dalam kasih karunia ngapain? Ya stay di dalam kasih karunia itu. Jangan mau disuruh jatuh-jatuhin diri dalam perbuatan lagi. Perbuatan karena kebenaran oleh Taurat. Amin. Ini bukan berarti kamu ini, wah kamu jatuh nih, hilang keselamatanmu. Tapi ini sebenarnya usaha-usahamu itu loh. Yang coba kamu pikir malah bisa menghasilkan buah. Sebenarnya usahamu itu justru menghalangi kamu untuk menerima kasih karunia-Nya. Karena Yesus itu ingin mengalirkan kehidupannya dalam kehidupanmu. Yet kamu yang nyekek sendiri suplainya daripada Tuhan. Tapi pastor, aku kan merasa jauh dari Kristus. Jarang nih gitu diajakin HO, kagak pernah mau gitu, alasan banyak gitu ya. Kadang-kadang kalau hari Minggu, aduh udah males gitu ya. Saya kan kerja kelamaan gitu, males gitu ya kan. Hari Minggu itu waktunya istirahat, males gitu. Well, masalahnya bukan apa sih? Kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan karena perasaan. Kamu merasa gak berbuah. Kamu merasa frustasi. Kan kamu yang sendiri yang merasa gak berbuah kan? Itu kan di mata orang kamu merasanya kamu gak berbuah. Lihat, kita ini kebiasaan hidup dengan apa yang kita lihat, rasa, kecap, sentuh, semuanya. Kita dengar semuanya. Hidup orang Kristen itu bukan karena itu. Hidup orang Kristen adalah karena iman dan percaya. Perasaan kamu itu bisa berubah loh. Perasaan kamu juga bisa menipu. Dan iblis mau kamu hidup dalam perasaan. Dalam realm perasaan. Perasaanmu terus. Dia tidak mau kamu itu hidup dalam iman, dalam firman Kristus. Tuhan itu kepingin kamu itu hidup dalam iman. Karena apa? Imannya apa? Yesuslah pokok. Dan kamulah rantingnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Ada gayanya ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Ya kan gitu. Carang ya. Gitu ya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagu sekolah minggu sangat simpel. Kita belajar, lihat kita nggak percaya. Ya kan? Karena untuk percaya itu kelihatannya gampang. Untuk percaya bahwa kamu itu cukup tinggal. Jangan fokus pada buah, fokus pada tinggalnya. Maka kamu akan berbuah. Udah itu aja. Saat kamu berbuah baik, menurut orang kualitas bagus, kualitas jelek, udah nggak ada efek sama sekali. Karena apa? Fokusmu kepada tinggal, bukan kepada buah. Buahnya juga bukan buahmu. Itu buahnya adalah buah Kristus. Kalau mau kritik, kalau kamu iman, itu berkata kamu sudah terkonek dengan kehidupan. Iman berkata kamu sudah connect dengan kelimpahan. Iman berkata kamu sudah connect dengan kebaikan dari setiap nutrisi dari pokok anggur yang benar, yaitu Kristus sendiri. That is who you are. Itulah jati dirimu di dalam Kristus. Beristirahatlah di sana. Beristirahat bahwa kamu itu ranting. Bahwa nanti kamu akan menghasilkan buah. Buahnya bukan buahmu. Kamu mau berkarya, berkaryalah dari sana. Dan biarkanlah suplainya mengalir. Amin. Galatia 2 ayat yang ke-21. This is the last verse. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, kita nanti siang ini bakalan ada baptisan. Setelah ini, ada baptisan air, baptisan selam. Ada saudara-saudara kita yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Saudara tahu, dalam baptisan itu kita mengidentifikasikan diri kita, bahwa kita itu sudah ada di dalam Kristus. Bukan supaya kita masuk ke dalam Kristus, enggak.
kita mengidentifikasikan bahwa kita ini telah berada di dalam Kristus. Kita telah mati di dalam dosa-dosa kita dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. We are one with Christ. Kita ini gak pernah terlepas, gak pernah terpisah sama sekali. Kalau dikatakan di sini, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di sini menolak kasih karunia Allah, itu bahasa aslinya ateteo. Artinya sama dengan membuat frustrasi. Kamu frustrasi kan? Kamu merasa frustrasi nggak ada buah. Tetapi sebenarnya kamu sedang membuat frustasi kasih karunia Allah. Sebab itu kita nggak ada buahnya. Bagaimana kita bisa menolak kasih karunia Allah? Apabila kamu merasa kamu itu bisa hidup benar. Kamu itu bisa hidupnya beres. Kamu itu bisa ngatur supaya kamu itu bisa berbuah. Kamu gak bisa, saudara. There's no way. Kamu itu bisa ngatur gimana kamu buahnya, kualitasnya kayak gimana. Gak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya tinggal. That's it. Di dalam Kristus. Ketaatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, itu bisa membuat kamu, kalau kamu tidak hati-hati, membuat frustasi akan kasih karunia Allah. Artinya sama dengan kamu tidak percaya akan perkataan daripada Kristus sendiri. Ya pastor, aku ini berusaha apa? Berusaha untuk percaya loh. Aku ini berusaha untuk percaya. Ini sebenarnya penghinaan. Penghinaan terhadap Kristus. Karena apa? Kamu itu cuma either percaya atau enggak. Enggak ada namanya berusaha untuk percaya. Enggak bisa. We can never try. Coba ya gitu ya. Saya bilang gitu. Nanti siang gitu ya. Bakalan ada 2 orang yang akan dibaptis. Pastor, saya berusaha percaya loh dengan pastor bahwa nanti siang ada yang mau dibaptis gitu. You insult me. Artinya saya udah barusan kasih tahu kan, kamu gak percaya dong sama dengan perasaan saya. Perkataan saya. Benar gak? It's an insult. Itu suatu penghinaan. Kalau kamu sedang berusaha untuk percaya, artinya kamu gak percaya pada pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Mungkin kamu lebih percaya sama usahamu sendiri. Mungkin. Amin. Saudara bayangin ya, saudara pernah naik pesawat terbang? Siapa di sini yang naik pesawat terbang, ngeliatin ke kokpit terus ngeliatin gitu pilot? Nah di sini ada one of our friends, travel agent gitu ya. Bro, berapa kali lihat pilot bro? Hampir nggak pernah. Dia bahkan hanya ngatur aja dari komputer. Yang terbang aja tuh. Nggak ada tuh. Pernah nggak ada yang nanyain gitu? Saya mau booking nih dari Jakarta ke Singapura. Pilotnya siapa ya? Nggak bakalan men. Pesawatnya ini beneran bisa terbang? Terus bisa mendarat? Saudara tahu kan? Ada satu pesawat yang itu logonya itu singa gitu. Bisa terbang, ini hebat ini. Singa pun bisa terbang kan, gitu kan. Ada yang itu, ya kan. Udah gitu sering telat, tapi masih aja banyak yang beli. Masih banyak yang beli, karena murah, ya kan. Padahal kita tahu, kalau misalnya di tengah jalan kenapa-napa gitu, saudara juga nggak bisa apa-apa kan. Saudara ada nggak yang duduk gitu ya, di pesawat terbang gitu ya, dipegangin gitu. Pas lagi terbang, gitu. Ini dipegangin gitu, gagangnya gitu. Supaya apa? Supaya terbangnya lebih cepat, pastor. Kayak seolah-olah kepingin terbang, ikut terbang gitu. Saya dulu pernah kayak gitu, waktu kecil gitu. Oh ini pesawat bisa terbang nggak ya? Saya pegangin gitu. Wah seolah-olah saya ini kalau saya angkat nih pegangan gitu ya, pesawatnya begini nih. Pernah nggak ada yang berasa kayak gitu? Ya kan? It's like... Terus tahu-tahu ada suara dari kokpit gitu. Selamat siang, hari ini pilot ini sedang pergi ke tempat ini dengan menjelajah ketinggian sini. Gue juga gak tahu siapa dia, kenal aja kagak. Percaya tuh sama pak pilotnya pasti nyampe tuh ke Singapura. Percaya kan? Banyak orang lebih percaya pilot dibanding sama percaya perkataan Kristus. Padahal kita gak tahu ini siapa. Hello? If you believe in Christ, kalau kamu percaya sama Kristus, hiduplah dengan penuh keberanian tanpa rasa takut.
you live your life to the fullest. Hiduplah dengan kelimpahan. Jangan dengerin iblis selalu bilang gitu. Tuh kan, orang lain juga sama kok, dia menderita juga. Kenapa kamu enggak? Kan orang lain menderita, pasti kamu juga. Ya kan? Kan kamu juga bisa sakit. Kamu bisa rugi loh. Kamu bisa gagal loh. Kamu bisa jatuh loh. Dan dia mau untuk kamu hidup dalam kekhawatiran. Kamu hidup dalam rasa trauma. Dia mau kamu hidup dalam rasa ketakutan. Tapi waktu engkau bandingkan Tuhan dengan problemmu akan jadi sangat kecil. Your problem becomes so small. Mungkin besok kamu gak yakin presentasimu ini, pitchingmu ini, itu. Terus kamu mungkin gak yakin. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama denganmu. Dia ada selalu bersama-sama denganmu pada saat kamu masuk ke ruangan presentasi itu. Kamu perlu siapkan gak presentasi? Perlu. Kamu perlu gak menyiapkan dengan baik? Perlu. Tapi gak perlu khawatir. Jangan khawatir. Besok ada waktunya kamu berjalan, kamu presentasi, suplai Tuhan sudah siap di sana. Waktu kamu lagi merasa takut, Tuhan akan berikan keberanian pada saat kamu melakukan hal itu. Amin. Di sana kamu akan disuplai dengan favor-nya senantiasa. Why? Karena setiap saat kamu sudah tinggal di dalam Kristus. Kamu gak pernah lepas dari Kristus. Amin. Sometimes kamu mungkin bingung, gimana Tuhan? Besok mau ngapain Tuhan? Saya gak tahu lagi Tuhan. Lakukan apa yang kamu hanya bisa lakukan hari itu. Jangan khawatirin lagi, besok ini gimana Tuhan? Lusa gimana Tuhan? Lusa ada suplainya sendiri saudara-saudara. Itulah makanya kita berharap kepada Kristus. Pernah gak satu hari gitu ya, namanya suplai gitu ya. Suplainya pokok anggur gitu ya. Satu saat dia gak mau nyuplai lagi gitu, stop suplainya. Semua akan selalu suplai terus setiap hari. Namanya suplai itu adanya setiap hari. Every day selalu ada supply favor daripada Kristus. Why? Because Christ live in you. Makanya selalu ada kehidupan. Mari saudara, kita mengingat pada hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tahu dan kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah menahan kesembuhan sama sekali. Kami percaya dan kami tidak mau khawatir apa yang akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Itu adalah yang terbaik. Itu adalah hal yang paling baik. Dibanding kami mungkin mengusahakan dengan diri kami sendiri. Kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh tubuh-Mu ya Tuhan. Kami semua telah disembuhkan. Dan kami mengingat oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Pekerjaan itu telah selesai. Dosa telah selesai. Penyakit telah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kematian telah selesai. Yang kami terima hanyalah kehidupan dan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu ya Tuhan. Darah yang memberikan kami kehidupan. Darah yang membasuh kami, menebus kami, menyucikan kami, menyelamatkan kami. Oleh karena darah inilah kami boleh diberkati. Oleh karena darah inilah kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati. Tidak ada kutuk apapun yang dapat menimpa kami. Setiap kutuk yang dilemparkan oleh orang tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap senjata yang ditempa, apapun itu, sakit penyakit oleh apapun itu, tidak ada yang dapat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena darah-Mu memberikan perlindungan secara menyeluruh dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah membasuh kami putih seperti salju. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini Tuhan Kau telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga bahwa pada hari ini ya Tuhan, setiap orang yang mendengar boleh percaya akan perkataan-Mu. Dan aku perkatakan pada hari ini,
bahwa setiap dalam kehidupanmu pasti berbuah. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mandul di tempat ini. Tidak ada yang kering di tempat ini. Tidak ada yang tidak menghasilkan buah di tempat ini. Justru yang berbuah, yang telah berbuah akan dibersihkan oleh firman ini dan berbuah semakin lama, semakin banyak. Dan engkau akan melihat buahnya dengan mata kepalamu sendiri. Engkau bisa melihat, engkau bisa mengecap buahnya itu. Itu adalah buah daripada Kristus sendiri. It's all about Him. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Apabila engkau mungkin pada hari ini, engkau ingin mengalami kehidupan yang berbuah, tapi engkau hari ini mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, aku menerima kehidupan yang baru. Yang lama telah berakhir, yang baru telah datang. Aku menerimamu Tuhan Yesus, dan aku percaya kepadamu menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Pada hari ini, aku diangkat menjadi anak-Mu. Pada hari ini juga, aku dilayakkan untuk menerima berkat-berkat. Setiap berkat surgawi yang ada pada Kristus menjadi warisanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini, aku telah menerima kebebasan, kelepasan, oleh karena Engkau telah membenarkan aku. Dalam nama Yesus, amin. Apabila engkau berdoa demikian dan engkau ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi, atau mungkin engkau ingin dibaptis, engkau bisa ikut nanti siang. Dan engkau bisa mengikuti acara baptisan, engkau boleh dibaptis apabila engkau telah menerima Tuhan dan Juru Selamat sebagai Juru Selamat pribadimu. Thank you Lord Jesus. Church, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian, penyembahan dan firman yang telah dibagikan. Setiap janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Terjadi dalam kehidupanku dan terjadi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Tuhan memberkati-Mu dan Dia melindungi-Mu dengan luar biasa. Dia menjagaimu setiap hari. Dia make sure bahwa supply-Mu akan tersuplai tiap-tiap hari. Engkau tidak akan dipermalukan sama sekali. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu. Dan Tuhan sendiri, Dia sendiri yang menyinarkan wajahnya dan memberikan kepadamu kebaikannya. Favor upon favor terjadi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan sendiri Dia menghadapkan wajahnya kepadamu senantiasa tiap-tiap hari dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini katakan, amin, amin, amin. Have a blessed Sunday. See you next week. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.